Halo Warrior, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan channel Warrior Pinjol. Ini kali pertama gue buat podcast, dan kedepannya podcast gue ini berisi tentang pinjol, karena ini adalah pure pengalaman pribadi gue sendiri. Mudah-mudahan teman-teman bisa dukung channel ini supaya gue bisa ngasih pengalaman pribadi gue mengenai pinjol. Dan kebetulan gue masih jadi warrior pinjol sampai dengan sekarang. Sebelum kita mulai podcast, bantu subscribe dulu. Jangan lupa aktifin lonceng supaya kalau ada podcast terbaru dari gue, teman-teman bisa langsung update. So, langsung kita mulai aja. Pertama gue kenalin diri gue dulu. Nama gue Jani, bisa dipanggil abang atau Mas Jani. Ini bukan nama asli gue ya. Sengaja gue samarin supaya kalau di-share atau debt collector nonton ini gak bikin sepaneng mereka. Gue adalah pegawai swasta di salah satu perusahaan. Mohon maaf banget, gue gak bisa nyebutin di bidang apa gue bekerja. Tapi anyway, gue sudah bekerja selama 17 tahun di perusahaan ini. Kebetulan di pertengahan tahun 2021, gue resign. Ada sedikit masalah yang memang gue melakukan kesalahan. Sebenarnya kesalahan gue itu dari niat baik gue yang ingin nolong tim gue supaya gak kena omelan bos. Tapi karena ada bisikan-bisikan yang masuk ke telinga bos, akhirnya bos gue terlalu marah sama gue, dan gue pun resign dari tempat kerja gue. Kebetulan gue juga lagi sakit pada saat itu, dan memang pas lagi COVID-19 memuncak di bulan Juni 2021. Kalau suatu saat bos gue denger ini, gue pengen minta maaf kalau niat gue itu cuma pengen nolongin tim gue dari omelan bos. Walaupun sebenarnya salah cara gue. Dan gue juga nyeselin perbuatan ini. Ya mungkin ada hikmahnya di balik ini dari Allah. Oke, jadi saat itu gue bekerja dengan jabatan sebagai manajer. Dan istri gue juga bekerja di tempat yang sama di perusahaan gue kerja. Istri gue sebagai admin pada saat itu juga sudah bekerja selama kurang lebih 9 tahun lah di perusahaan itu. Kebetulan kami sudah menikah sejak tahun 2014. Dan sampai sekarang 2022 belum dipercaya sama Allah untuk mempunyai keturunan. So, gaji gue dan istri gue dipakai buat ngasih ke orang tua, nyekolahin adik-adik, dan pastinya nyenengin diri sendiri ya. Ya iyalah, masa lu udah capek kerja tapi lu gak nikmatin, pasti lu pengen kan ada reward buat diri lu sendiri dan istri lu. Maka dari itu, gue dan istri gue punya prinsip untuk bisa nyenengin diri sendiri karena sudah bekerja. Gue dan istri gue kepengen apa ya beli, tapi karena gak bisa beli kontan atau langsung lunas, jadinya kita beli dengan cicilan atau kredit. Gak salah dong ya, karena kita kan mampu bayarnya. Secara gue dan istri gue sama-sama bekerja dan berpenghasilan pun lumayan. Gue mulai kredit rumah. Sebenarnya rumah sih udah ada dari awal menikah, 1 tahun pernikahan lah. Jadi gue langsung putusin buat kredit rumah daripada ngontrak. Dengan seiring berjalannya waktu, gue mulai mengenal tuh yang namanya Traveloka Letter. Kebetulan itu gue mulai kenal di tahun 2018. Itu pinjol pertama yang gue pakai. Biasanya gue pakai Traveloka untuk menginap di hotel atau di restoran, atau juga beli tiket pesawat. Istri gue juga pakai aplikasi Traveloka Letter karena kita sering gantian untuk pakai nginep di hotel. Karena waktu itu pakai Traveloka ada kasih limit yang gak banyak. Kalau gak salah gue dikasih limit 3 juta dan istri gue dikasih limit 1 jutaan. Gue lupa tepatnya berapa. Oke, jadi gue dan istri gue punya pinjol Traveloka Letter masing-masing di HP kita. Dan artinya setiap bulan gue dan istri gue bayar tagihan cicilan Traveloka Letter. Lanjut ke 2019, gue masih sama pakai Traveloka Letter. Masih aman, jadi cicilan gue per bulan baru rumah dan Traveloka Letter. Dan di pertengahan atau akhir 2019, istri gue mulai mengenal tuh Shopee Letter. Jadi istri gue mulai belanja pakaian atau kebutuhan buat dirinya pakai Shopee Letter. Dan istri gue juga bayar tagihan Shopee Letter pakai gajinya. Dan kalau kurang gue juga ikut bayarin. Dan pada saat itu memang kebayar semua sih tagihan-tagihan yang ada. Lanjut ke 2020, gue mengenal lagi pinjol Kredivo. Pada saat itu gue langsung dikasih limit lumayan besar tuh, sekitar 20 jutaan lah. Mungkin pada saat itu gue isi data dengan pekerjaan gue dan dikasih limit besar. Dan istri gue pun pakai Kredivo untuk kebutuhan usahanya. Kebetulan istri gue punya usaha juga, jadi sering pakai buat beli bahan baku untuk usahanya. Karena belum ada modal saat itu. Dan di tahun 2020, gue juga ada sedikit rezeki yang memang tabungan cukup untuk bayar DP mobil.
Gue putusin tuh buat ambil mobil di pertengahan tahun 2020, yaitu masih tahun awal-awal COVID sih. Karena waktu itu gue dapet tawaran untuk kredit mobil dengan DP ringan. Dan ya karena kepengen juga punya mobil sendiri, akhirnya gue putusin buat kredit mobil. Walaupun sebenarnya di perusahaan gue udah dapat fasilitas mobil dari kantor. Tapi karena gue juga pengen punya mobil sendiri, akhirnya gue pun beraniin tuh buat nyicil mobil. Lanjut 2021, singkat cerita, sampai dengan pertengahan 2021 gue dan istri gue cuma bayar tagihan bulanan, yaitu rumah, mobil, Traveloka, Kredivo, dan Shopee Pay Later. Hanya itu saja sih pinjol yang sampai pertengahan 2021. Dan akhirnya puncaknya gue punya pinjol banyak itu pada saat gue resign. Kebetulan istri gue pun resign karena kita di satu perusahaan yang sama seperti yang udah gue ceritain tadi. Ini permasalahan pinjol mulai muncul setelah gue resign dan gue belum punya pekerjaan lagi. Akhirnya gue penuhi kebutuhan dan bayar cicilan dengan pinjam ke aplikasi yang ada di Play Store atau App Store. Aplikasi apa aja yang gue pakai, nanti gue bakal lanjut cerita ke podcast kedua. So, sampai sini dulu podcast gue kali ini dan introduction mulai diri gue dan pekerjaan gue sampai akhirnya gue terjerat pinjol yang banyak banget. Dan nanti kita juga bahas gimana caranya ngadepin pinjol dan menjadi warrior pinjol yang tangguh. Untuk itu gue ingetin lagi, dukung terus channel ini supaya gue bisa buat podcast selanjutnya dengan kalian semua, menjadi calon warrior yang tangguh. Jangan lupa subscribe, like, komen ya.